Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kelima dengan judul model-model pengembangan media pembelajaran berbasis ICT. Dengan anggota kelompok Ade Nurani, NIM 05, Yunda Fatmahira, NIM 08, saya sendiri, Rohmatun Kamalia, NIM 014, dan Linda Rahmawati, NIM 021. Selanjutnya akan dijelaskan tentang pengertian pengembangan model pembelajaran yang akan disampaikan oleh Yunda Fatmahira. Pengertian pengembangan model pembelajaran. Pengembangan merupakan suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan baik berupa proses, produk, dan rancangan. Pembelajaran adalah kegiatan di mana guru melakukan peranan-peranan tertentu agar siswa dapat belajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Pengembangan model pembelajaran merupakan suatu proses sistematis dalam merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi keseluruhan proses pembelajaran dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan memfasilitasi tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan. Secara umum, pengembangan model pembelajaran melibatkan beberapa tahapan seperti yang pertama, analisis kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Kedua, perancangan model pembelajaran. Ketiga, pengembangan bahan dan kegiatan pembelajaran. Keempat, implementasi dan uji coba model pembelajaran. Kelima, evaluasi dan revisi model pembelajaran. Pengembangan model pembelajaran bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menyediakan pengalaman belajar yang bermakna, meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar, serta memfasilitasi pencapaian tujuan pembelajaran secara optimal. Model-model media pengembangan. 1. Model Azure. Model Azure fokus kepada perencanaan pembelajaran untuk digunakan dalam situasi pembelajaran di dalam kelas secara aktual. 2. Model PIE. Model PIE adalah salah satu model pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Model ini digunakan dengan memadukan konsep media dan teknologi dalam pembelajaran. 3. Model Hanafin dan Peach. Model Hanafin dan Peach menekankan proses penilaian dan pengulangan harus mengikut sertakan proses-proses pengujian dan penilaian media pembelajaran yang melibatkan ketiga fase secara berkesinambungan. Lebih lanjut, Hanafin dan Peach menyebutkan dua jenis penilaian, yaitu penilaian formatif dan sumatif. 4. Model ADI. Model ADI ini merupakan model perancangan pembelajaran generik yang menyediakan sebuah proses terorganisasi dalam pembangunan bahan-bahan pembelajaran yang dapat digunakan baik dalam pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran online. 5. Model 4D. Model 4D merupakan salah satu metode penelitian dan pengembangan. Model 4D digunakan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Model 4D dikembangkan oleh para ahli tersebut pada tahun 1974. Sesuai namanya, model 4D terdiri dari 4 tahapan utama, yakni define atau pendefinisian, design perancangan, develop pengembangan, dan disseminate atau penyebaran. 6. Model research and development atau penelitian dan pengembangan. Brock and Gall mendefinisikan penelitian, pendidikan, dan pengembangan adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Langkah-langkah dari proses ini biasanya disebut sebagai siklus R&D, yang terdiri dari mempelajari temuan penelitian yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan, mengembangkan produk berdasarkan temuan ini, bidang pengujian dalam mengatur di mana ia akan digunakan akhirnya, dan merevisinya untuk memperbaiki kekurangan dan ditemukan dalam tahap pengajuan pengujian. Langkah-langkah media pengembangan R&D. Menurut Brock and Gall, 10 fase penelitian R&D dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu studi pendahuluan atau Research and Information Collecting. Langkah pertama ini meliputi analisis kebutuhan, studi pustaka, studi literatur, penelitian skala kecil, dan standar laporan yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu merencanakan penelitian atau planning.
perencanaan penelitian R&D meliputi 1. Merumuskan tujuan penelitian, 2. Memperkirakan dana, tenaga, dan waktu, 3. Merumuskan kualifikasi peneliti dan bentuk-bentuk partisipasinya dalam penelitian. Selanjutnya yaitu pengembangan desain atau develop preliminary of product. Yang keempat yaitu preliminary field testing. Langkah ini merupakan uji coba produk secara terbatas. Yang kelima adalah hasil uji lapangan terbatas atau main product revision. Penyempurnaan produk awal akan dilakukan setelah melakukan uji coba lapangan secara terbatas. Yang keenam yaitu main field test atau langkah uji produk secara lebih luas. Yang ketujuh yaitu revisi hasil uji lapangan lebih luas atau operational product revision. Langkah ini merupakan perbaikan kedua setelah dilakukan uji lapangan yang lebih luas dari uji lapangan yang pertama. Penyempurnaan produk dari hasil uji lapangan lebih luas ini akan lebih memantapkan produk yang kita kembangkan. Yang kedelapan yaitu uji kelayakan atau operational field testing. Langkah ini sebaiknya dilakukan dengan skala besar dan meliputi 1. Melakukan uji efektivitas dan adaptabilitas produk. Yang kedua yaitu uji efektivitas dan adaptabilitas desain melibatkan para calon pemakai produk. Yang ketiga yaitu hasil uji lapangan adalah diperoleh model desain yang siap diterapkan, baik dari sisi substansi maupun metodologi. Yang kesembilan yaitu revisi final hasil uji kelayakan atau final product revision. Pada tahap ini sudah didapatkan suatu produk yang tingkat efektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penyempurnaan produk akhir memiliki nilai generalisasi yang dapat diandalkan. Yang terakhir yaitu diseminasi dan implementasi produk akhir atau dissemination and implementation. Laporan hasil dari R&D melalui forum-forum ilmiah ataupun melalui media massa. Distribusi produk harus dilakukan setelah melalui quality control. Teknis analisis data, langkah-langkah dalam proses penelitian dan pengembangan dikenal dengan istilah lingkaran research and development menurut Brock and Gall terdiri atas. Yang pertama yaitu meneliti hasil penelitian yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan. Yang kedua yaitu mengembangkan produk berdasarkan hasil penelitian. Yang ketiga yaitu uji lapangan, dan yang terakhir yaitu mengurangi defisiensi yang ditemukan dalam tahap uji coba lapangan. Berikutnya yaitu aplikasi metode pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis komputer. Pembelajaran berbasis komputer yaitu penggunaan komputer sebagai alat bantu dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Penggunaan komputer secara langsung dengan peserta didik untuk menyampaikan isi pengajaran, memberikan latihan dan mengevaluasi kemajuan belajar peserta didik. Materi pembelajaran dibuat dalam bentuk PowerPoint atau CD pembelajaran interaktif. Yang kedua yaitu e-learning. E-learning adalah pembelajaran terintegrasi atau terpadu dengan menggunakan jaringan internet atau network, internet, LAN atau extranet WAN sebagai pengantar materi, interaksi atau fasilitas. E-learning juga disebut juga online learning. Yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis website. Sekolah harus menyediakan atau membuat website sekolah yang diantaranya berisi materi-materi pelajaran. Setiap pengajar harus memiliki blog sendiri yang berisi mata pelajaran yang diajarkan, bisa berkomunikasi tentang materi pelajaran dengan peserta didik di dunia maya. Dengan demikian akan terciptanya virtual classroom atau kelas dunia maya yang dapat memotivasi dan menambah wawasan pengetahuan peserta didik. Yang keempat yaitu penilaian berbasis TIK. Penilaian hasil belajar peserta didik memerlukan pengolahan dan analisis yang akurat, objektif, transparan, dan integral yang akan bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan penilaian berbasis komputer yang bisa diakses oleh peserta didik, pengajar, dan orang tua. Yang kelima yaitu perpustakaan online. Sumber pokok bagi peserta didik adalah buku-buku pelajaran dan buku-buku referensi yang lengkap. Buku-buku tersebut biasanya ada di perpustakaan sekolah. Semakin banyaknya buku dan banyaknya peserta didik yang memanfaatkan perpustakaan, membutuhkan manajemen perpustakaan yang baik. Salah satu strategi pelayanan perpustakaan berbasis komputer adalah perpustakaan online. Perpustakaan online adalah fasilitas perpustakaan dalam dunia digital yang ada di internet dan memungkinkan seseorang dapat mengakses ke segala sumber ilmu, pengetahuan dengan cara yang mudah tanpa adanya batasan waktu dan jarak. Kesimpulan, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian, minat serta kemauan peserta didik sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran terjadi dalam rangka menjadi tujuan pembelajaran efektif. Fungsi media pembelajaran yaitu membangkitkan motivasi belajar, mengulang apa yang telah dipelajari, menyediakan stimulus belajar, mengaktifkan respon siswa, memberikan umpan balik dengan segera, dan menggalakkan latihan yang serasi.
Pengembangan model pembelajaran merupakan suatu proses sistematis dalam merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi keseluruhan proses pembelajaran dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan memfasilitasi tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan. Pengembangan model pembelajaran bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menyediakan pengalaman belajar yang bermakna, meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar, serta memfasilitasi pencapaian tujuan pembelajaran secara optimal. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.